Para pemirsa, Salam. Kami dari Yayasan Martura Immanuel atau Yamari di Jakarta menyambut dengan gembira kehadiran Ibu Bapak Saudara dalam acara ibadah online Yamari melalui YouTube ini. Kami berharap dan berdoa kiranya Ibu Bapak Saudara dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Bagi Bapak Ibu Saudara, para pemirsa yang sudah pernah mengikuti tayangan ibadah online Yamari ini dan mendapat berkat rohani dan peneguhan iman, mohon berkenan memberikan kesaksiannya kepada kami melalui WA di 0877 8488 8642. Kami menunggu respon Bapak Ibu. Tema ibadah online Yamari yang ke-83 hari ini, Sabtu 29 Januari 2022 adalah bagaimana kita memiliki dan menapaki tahun 2022 oleh Pendeta Sunandar Jaya, STH Jakarta. Beliau adalah Gembala Sidang GKRI El Shaddai Sunter di Jakarta. Ibadah online Yamari hari ini dipandu oleh Pendeta Marianovi Kurniawan. Kiranya seluruh acara berjalan dengan baik dan lancar, memberkati Ibu Bapak Saudara, para pemirsa. Marilah kita mulai ibadah online Yamari yang ke-83 dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Amsal pasal 23 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari pemirsa, kita pujikan satu pujian yang berkata, walau 1000 rebah di sisi, tetap Allah penolong. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku
Selanjutnya kita akan pujikan satu pujian dengan sukacita bersama Yesus. Kita lakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Katakan Yesus. Yesus Sang Hamba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus Sang yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Dia Raja segala raja, Dia Tuhan segala Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Berjalan, 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 berjalan sampai ke Kanaan. Berjalan, 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 berjalan sampai ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Tiba saatnya kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Syunanda Jaya STH dari Jakarta. Sebelumnya, mari kita nyanyikan sebuah pujian yang berkata, firman-Mu Tuhan berkata, Engkau besertaku. Ketika firman Tuhan beserta kita, dan kekuatan roh kita, jiwa kita akan senantiasa dipulihkan. Firman-Mu berkata, besertaku, Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Dalam kekuatan dan perlindungan-Mu
Bapak Ibu para pemirsa ibadah online yang dikasihi Tuhan Yesus, perkenalkan nama saya Pendeta Sunandar. Terima kasih buat kesempatan ini di mana saya boleh berkesempatan menyampaikan kebenaran firman Tuhan oleh pimpinan Yamari di sini. Puji nama Tuhan, kita akan membahas kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan kita boleh memberi judul pada saat ini adalah kita memiliki dan menapaki tahun 2022. Nah, bagaimana pertanyaannya kita dapat menapaki atau memiliki tahun 2022 ini? Kita akan baca firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Filipi 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-16. Bunyinya demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat yang ke-10, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di dalam aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat yang ke-13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggapnya bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian jauh kita boleh baca kebenaran firman Tuhan. Ya. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Kiranya Tuhan di dalam uraian-uraian ayat-ayat firman Tuhan boleh memberkati kami semua. Tolong Tuhan Roh Kudus memimpin hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga nampak kemuliaan Tuhan dan memberkati para pemirsa dimanapun mereka berada. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur terima kasih pada Bapa di surga. Haleluya, puji Tuhan. Kalau tadi kita baca dari Filipi 3 ayat 7 sampai 16, saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana kita dapat memiliki dan menapaki tahun yang baru ini, tahun 2022 tentunya. Menapaki dan memiliki dengan baik tentunya. Saudara-saudara, firman Tuhan, Rasul Paulus mengajak kita semua untuk kita dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini disampaikan oleh Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus memiliki pengalaman, dia sudah kehilangan waktu dan membuang-buang waktu, sehingga dia menyadari betapa waktu itu sangatlah penting untuk disiasati kemudian. Setelah Rasul Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus, dia akhirnya bisa mengerti sekarang.
Yang dulu katanya menjadi keuntungan, tapi sekarang dianggap sampah. Luar biasa Rasul Paulus. Nah, bagaimana kita dapat memiliki dan menapaki tahun 2022? Yang pertama adalah melupakan ya, seperti yang ada di dalam ayat 13a dari Filipi 3 ayat 13a. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku. Jadi melupakan ini sangatlah penting, saudara-saudara. Rasul Paulus melupakan apa, saudara-saudara? Rasul Paulus melupakan dosa-dosa yang diperbuat dahulu, kekejaman-kekejaman yang dianggap dia membela agama. Tapi sekarang dia menyadari dan dia mengejar. Waktu untuk mengejar inilah sangat penting. Dulu mengejar orang-orang Kristen, menganiaya orang-orang Kristen, memburu orang Kristen. Sebagai manusia baru dalam Yesus Kristus, kita juga harus bisa melupakan kesalahan-kesalahan masa lalu kita. Masa lalu kita, dosa-dosa kita yang menjerat kita, keduniawian kita, apapun yang bisa menghalangi kita untuk maju di dalam Yesus Kristus. Bahkan juga saudara-saudara, kita juga bisa terjebak di dalam keberhasilan. Bukan hanya kegagalan saja kita bisa melupakan, keberhasilan pun kita harus bisa melupakan tahun lalu. Karena apa, saudara-saudara? Kalau keberhasilan itu menjadikan kita jadi sombong, kita harus berani melupakannya hal itu. Kita sudah tidak boleh ingat-ingat lagi. Kita sekarang harus maju di dalam Kristus dan melupakan dosa masa lalu dan melupakan keduniawian kita. Hal-hal inilah yang artinya kita boleh maju, menapaki terus tahun yang baru ini. Sesuai dengan Rasul Paulus sarankan kepada kita semua, harus kita berani melupakan apa yang telah di belakang kita. Kita seakan-akan selalu menoleh ke belakang kita. Nah, orang-orang yang suka menoleh ke belakang ini, akhirnya saudara-saudara jadi tidak maju. Kenapa saudara-saudara menjadi tidak maju? Saya boleh kasih gambaran atau ilustrasi, saudara-saudara. Rusa itu dimangsa oleh macan. Kenapa dimangsa oleh macan? Padahal macan atau harimau itu lebih lambat larinya daripada seekor rusa. Kalau menurut data penyelidikan, cara berlarinya rusa itu lebih cepat daripada macan. Kalau rusa itu 80 sampai 90 km per jam, kalau macan 60 sampai 70 km per jam. Berarti lebih cepat rusa. Tapi kenapa rusa itu bisa dimangsa oleh macan? Kalau menurut penyelidikan, dilihat daripada pemburuan, terlihatlah bahwa rusa ini begitu dikejar oleh macan, dia lari, tapi sayang dia menengok ke belakang. Begitu dia menengok ke belakang, dia berlari agak melambat, sehingga seekor macan ini bisa gampang menerkamnya. Terus kemudian yang kedua, kenapa dia suka nengok ke belakang? Dia tahu bahwa musuhnya lebih besar. Jadi kalau rusa itu lebih kecil badannya, macan atau harimau itu lebih besar, dia tahu bahwa dia punya kelemahan, dia bisa gampang dimangsa. Nah, dua hal inilah yang menjadikan
kita bisa belajar sekarang bahwa kalau kita menengok ke belakang, kita dalam keadaan bahaya. Kita tidak bisa maju. Terus kemudian kita jangan lagi melihat kelemahan-kelemahan kita. Karena siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang segar. Kalau yang baru, yang segar itu, wah luar biasa saudara-saudara. Ini kita menjadikan orang yang prima, manusia yang prima, yang sejatinya, yang Tuhan sudah ciptakan. Oleh karena itu saudara-saudara, Rasul Paulus menyarankan kepada kita semua, kita harus berani melupakan apa yang di belakang kita. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana kita dapat memiliki dan menapaki tahun 2022, yaitu dengan mengarahkan diri. Ya. Sebagaimana di dalam ayat yang ke-13b dari Filipi 3, bunyinya demikian, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yang kita harus mengarahkan diri kita. Rasul Paulus mengarahkan diri kepada Kristus. Kalau dulu kita mengejar jabatan, gelar, keduniawian, itu kita kejar. Semua itu menjadi segalanya buat kita. Tetapi setelah bertemu dengan Kristus, keadaan itu menjadikan berubah. Dan Paulus mengarahkan diri untuk memberitakan Injil sekarang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan kiranya kita pun tetap memiliki api untuk memberitakan Injil. Dan banyak jiwa-jiwa yang perlu dimenangkan. Mungkin dari sekitar kita, orang tua kita, kakak adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, sepupu-sepupu kita, tetangga, bahkan ya mungkin ada penginjil juga yang mau mencari jiwa di suku-suku terasing, misalnya di Baduy, atau di suku Dayak, atau di berbagai daerah yang artinya penginjil itu siap untuk mengarahkan diri kepada penginjilan dan siap untuk Kristus, bukan kepada yang lain. Kalau dulu Rasul Paulus menganggap diri, wah hebat banget nih kalau jabatannya tinggi, kedudukannya tinggi, hartanya banyak, dipandang orang. Tapi sekarang dia mengarahkan diri kepada Kristus yang memberikan tugas, mengarahkan diri kepada apa yang di depan, yaitu penginjilan, mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Dan banyak jiwa-jiwa yang terhilang perlu ditolong oleh kita semua, dan kita tidak boleh menutup mata kepada orang-orang yang terhilang, karena surga itu bukan milik seseorang, tapi surga itu harus dipenuhi orang-orang yang suka dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Inilah penginjilan harus terjadi. Penginjilan ini harus terus berkobar dan apinya terus berkobar di dalam sanubari kita sebagai orang Kristen. Jangan lupakan penginjilan itu, karena penginjilan inilah yang menjadikan orang-orang Kristen ini juga bisa menginjil lagi kepada orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa kita boleh mengerti sekarang, manusia itu sangatlah berharga dari apapun di dunia ini. Ditukar dengan harta benda sekalipun, manusia lebih berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, beritakan Injil, menangkan jiwa, bawalah jiwa untuk Tuhan. Sejak sekarang ini saudara-saudara,
kita boleh bersemangat kembali karena firman Tuhan mengingatkan kita semua betapa kita tidak boleh tinggal diam, duduk manis, tapi kita harus berjalan mengarahkan diri. Bahkan saudara-saudara di ayat yang ke-14 itu bunyinya demikian, saudara-saudara. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudara yang ketiga, saudara-saudara bagaimana kita bisa memiliki dan menapaki tahun 2022 ini, saudara-saudara, dengan berlari-lari untuk memperoleh hadiah. Hadiah ini saudara-saudara yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Kita fokus kepada hadiah yang Tuhan berikan. Ya, kita sedang dapat hadiah. Hadiah dalam dunia ini hanyalah sementara, tapi hadiah yang Tuhan berikan, harta sorgawi. Ya, oleh karena itu Rasul Paulus dia mengejarnya dengan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Bayangin saudara-saudara, banyak pelari-pelari di dalam olahragawan itu mau menjadi orang pemenang nomor 1, memperoleh hadiah. Saudara-saudara, kita mendapat hadiah mahkota surgawi, mahkota yang tersedia bagi kita, bagi setiap kita yang melayani Tuhan dengan setia. Oleh karena itu kita harus berlari untuk memperoleh hadiah. Jangan kita santai-santai duduk diam, kita fokus. Kita harus berlari mengejarnya sampai kapanpun, sampai Tuhan bilang stop anakku, kita boleh dipanggil Tuhan. Tapi ketika waktunya masih ada, saudara-saudara, kita kejar panggilan surgawi itu, karena mahkota disediakan buat saudara dan saya. Sungguh luar biasa hadiah yang Tuhan berikan, mahkota kekekalan, mahkota abadi yang Tuhan sediakan buat kita, yang tidak ada taranya dan tidak ada bandingnya di muka bumi ini. Semoga yang kita dengar pada hari ini, saudara-saudara, kesimpulannya adalah kita lanjutkan. Ya, di ayat ke-16 bunyinya demikian, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ya. Jadi saudara-saudara, kita lanjutkan. Mari kita terus lanjutkan yang baik tentunya. Yang baik tahun-tahun yang lalu. Tahun 2001 kita sudah lewati, bahkan tahun-tahun yang berikutnya sudah kita lalui. Dan kita memiliki 3M untuk hidup baru, yaitu melupakan pertama. Ya. Kedua, mengarahkan diri. Yang ketiga, memperoleh hadiah surgawi. Yang inilah yang membuat kita masih bersemangat sampai sekarang, supaya firman Tuhan itu mengingatkan kita semua agar kita terus maju, agar kita terus setia, agar kita terus tetap di dalam pelayanan kita. Semoga kebenaran firman Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh dengar kebenaran firman Tuhan, betapa firman Tuhan menasihatkan kami semua Tuhan, agar supaya kami berjalan di jalannya Tuhan. Aku melupakan apa yang di belakangku, aku mengarahkan diri, bahkan mengejar panggilan surgawi dan memperoleh mahkota yang Tuhan sediakan buat kami semua. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Tuhan berkati badan pengurus daripada Yamari yang memberikan kesempatan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Para pemirsa, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema bagaimana kita memiliki dan menapaki tahun 2022 yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Siunandar Jaya dari Jakarta. Beliau adalah Gembala Sidang GKRI El Sadai Sunter. Kiranya apa yang telah disampaikan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Siunandar Jaya STH atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. IOY berikutnya yaitu yang ke-84 hari Sabtu 5 Februari 2022 dengan tema menghadapi faktanya hari umur hidup manusia. Disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Andreas Abdianto, Ketua Umum Yamari dari Singapura. Bapak, Ibu, Saudara, para pemirsa, sekarang kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kita untuk mendukung pelayanan Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur untuk anugerah Tuhan dan atas kerja keras pemerintah dalam menangani penyebaran COVID-19 hingga kasus positif dan kasus kematian akibat COVID-19 sudah menurun. Kita doakan agar masyarakat tidak abai dengan protokol kesehatan guna mencegah berkembangnya COVID-19 dengan nama baru Omikron. Melalui kesempatan ini saya menghimbau Bapak, Ibu, Saudara-saudari supaya tetap waspada dengan melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman dengan orang lain. Selain itu, yang belum vaksin, segeralah ikut vaksinasi di daerah Anda masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan layanan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 4585 5697 atau dalam WA 0877 84 88 8642. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelumnya mari kita nyanyikan sebuah lagu, Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Nya, rasakan kuasanya. Dia bekerja di dalam kita, menolong kita dalam kelemahan kita. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan
Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga untuk kasih setia dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, khususnya dalam pelayanan Yamari. Kami bersyukur untuk pelayanan hamba-Mu Bapak Pendeta Syunandar Jaya dalam IOY 83 yang telah berlalu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu beserta keluarga dan pelayanannya. Kemuliaan-Mu ada padanya dan berkat-Mu melimpah atas seluruh jemaat. Kami bersyukur juga dan menyerahkan ibadah IOY ke-84 pada hari Sabtu tanggal 5 Februari tahun 2022 yang akan dilayani oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Andreas Abdianto. Kiranya Engkau sendiri Bapa yang akan memberikan hikmat, Engkau sendiri akan menyatakan kemuliaan-Mu, membukakan seluruh rangkaian rahasia firman Tuhan untuk dibukakan bagi jemaat Tuhan, bagi seluruh pemirsa yang akan mendengar kebenaran firman Tuhan ini, dan setiap yang mendengar boleh diberkati. Saat ini juga kami berdoa untuk seluruh pergumulan yang sedang dihadapi oleh para pemirsa kami yang terkasih, baik itu masalah keluarga, rumah tangga, sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan, kiranya kuasa bilur-bilur Yesus memberikan kesembuhan bagi setiap para pendengar, para pemirsa yang sedang sakit saat ini, baik yang terpapar COVID-19, baik yang sakit jantung, sakit ginjal, sakit persendian, dan apapun juga sakit penyakit yang mereka derita. Kiranya kuasa bilur-Mu menyembuhkan secara sempurna. Demikian juga Tuhan yang dalam keretakan rumah tangga, kiranya Tuhan Engkau memulihkan kembali. Yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan Engkau membuka jalan, Engkau memberikan kekuatan, dan Engkau menyatakan kemuliaan-Mu, sehingga setiap mereka yang sedang buntu jalannya boleh mendapatkan jalan. Seperti firman-Mu berkata, ketika kami buntu di berbagai tempat Tuhan, kami masih punya pengharapan ketika kami memandang kepada salib Kristus. Kami percaya Engkau pun akan membukakan jalan keluar bagi para pemirsa yang sedang menghadapi jalan buntu. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Kesatuan Republik Indonesia. Kami memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh jajaran pemerintahan dari yang paling atas hingga yang terendah. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa ada bagi mereka, Engkau memberkati mereka, Engkau menguatkan mereka, memberikan hikmat buat mereka, terutama dalam menangani kasus COVID-19 dan pemberian vaksin ketiga, yaitu vaksin booster Tuhan. Kami percaya agar Tuhan senantiasa menolong bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh senantiasa dipulihkan dari berbagai masalah, terutama dalam kasus Omikron, varian terbaru dari COVID-19. Tuhan tolong berikan kesadaran bagi seluruh masyarakat, agar masyarakat boleh sadar diri untuk dapat mengikuti setiap anjuran pemerintah, terutama dalam vaksinasi. Tuhan memberkati para petugas kesehatan yang telah memberikan dirinya untuk mengabdi bagi masyarakat dalam kasus COVID-19. Berkati rumah tangga mereka, berkati setiap apa yang mereka kerjakan, dan jauhkan mereka dari malapetaka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur atas pimpinan Tuhan yang sudah berlangsungnya rapat BPL, yang telah memutuskan beberapa program kerja untuk dilaksanakan di tahun 2022. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberikan hikmat, memberikan kesatuan hati, dan mencukupi semua kebutuhan
yang kami butuhkan untuk rangkaian program kerja tersebut. Kami percaya Tuhan, dengan pimpinan Tuhan, seluruh rangkaian program kerja akan dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur menyatakan kemuliaan-Mu senantiasa ada bagi kami. Memberkati setiap pelayanan Yamari. Memberkati setiap apa yang dibutuhkan oleh Yamari. Berkati para donatur yang sudah memberikan apa yang telah mereka relakan untuk memberkati Yamari Tuhan. Berkati usaha mereka, bisnis mereka, dan keluarga mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga seluruh badan pengurus yang ada di dalam wadah Yamari, BPL, BPH, dan juga para staf. Kiranya Tuhan Kau memberikan kekuatan untuk kami dapat mengerjakan bagian kami bagi kemuliaan-Mu lewat Yamari. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur menyerahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat, mari kita menyanyikan sebuah pujian. Kami memuji kebesaran Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.